Perkenalkan, nama saya Cesar Nafaksi, absen 8 dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan membawakan pidato yang bertemakan lingkungan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sigit Priyanto dan rekan-rekan saya yang saya cintai. Dalam kesempatan ini, saya akan membicara mengenai lingkungan hidup. Mungkin ini erat berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Rekan-rekan semuanya, sudah kita ketahui bahwa di era sekarang ini sudah tidak bisa disinggah lagi bahwa segala aktivitas yang dilakukan masyarakat modern sangat ketergantungan kepada ketersediaan energi. Hampir di semua sektor kegiatan, energi menjadi kebutuhan pokok yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu, kemajuan suatu negara akan sangat terkait dengan kecukupan ketersediaan energi di negara tersebut. Sebut saja negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, negara-negara Eropa lainnya, bahkan Korea. Ketersediaan energi di negara-negara tersebut sangat memadai untuk melakukan kegiatan di berbagai bidang yang bisa diandalkan untuk membangun bangsa dan negaranya. Namun, dalam pengadaan energi tentu saja harus memperhatikan faktor kelestarian lingkungan hidup. Karena lingkungan tempat makhluk hidup ini bernaung tidak kalah pentingnya dari kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya. Merusak lingkungan hidup sama saja dengan mencelakakan diri sendiri. Lingkungan hidup suatu negara akan sangat berkaitan dengan negara lain, karena kita tinggal di bumi yang sama. Sebab itu pula setiap negara sangat berkewajiban untuk bersungguh-sungguh memperhatikan dan mencegah hal-hal yang bisa menjadi penyebab kerusakan lingkungan hidup. Dampak kerusakan lingkungan hidup seperti pemanasan global saat kini sudah mulai dirasakan di berbagai belahan bumi ini, seperti terjadinya peningkatan suhu udara di permukaan air laut naik yang bisa menenggelamkan pulau-pulau kecil, daratan-daratan di sekitar pantai. Terjadinya perubahan iklim yang kini sudah terjadi di beberapa tempat termasuk di negeri ini. Kesemua itu karena lingkungan tempat manusia dan makhluk hidup lainnya sudah tercemar. Bahkan menurut sumber-sumber yang bisa dipercaya, keganasan topan yang akhir-akhir ini suka melanda salah satu bagian di daratan Amerika diprediksi oleh para ahli sebagai efek pemanasan global. Ancaman lain yang tidak kalah bahayanya bagi kehidupan manusia adalah terjadinya hujan asam. Di Indonesia sendiri, memasuki tahun 2006 telah terjadi angin badai di beberapa perairan yang mengakibatkan banjir di sekitar pantai hingga berhari-hari. Akibatnya, para nelayan tidak bisa turun ke laut untuk mencari ikan, sehingga mereka mengalami masa paceklik. Belum lagi lebatnya curah hujan mengakibatkan banjir dan tanah longsor di beberapa daerah. Kejadian-kejadian ini tentu masih punya kaitan dengan pemanasan global akibat kerusakan lingkungan. Kalau penyebab kerusakan global ini tidak ditanggulangi untuk ditekan sekecil mungkin, tentu kerusakan lingkungan yang sudah terjadi ini akan semakin parah dan akibatnya juga merugikan semua makhluk hidup termasuk kita sendiri. Penyumbang terbesar kerusakan lingkungan hidup secara menyeluruh adalah polusi yang ditimbulkan oleh pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, bahan bakar minyak, dan gas alam secara besar-besar. Dari pembakaran itu berakibat terjadinya emisi rumah kaca sebagai penyebab pemanasan global. Masalah lingkungan hidup memang bukan persoalan salah satu negara saja, tetapi sudah menjadi tanggung jawab seluruh bangsa dan negara. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk mencegah tambah rusaknya lingkungan hidup, seperti dengan diselenggarakannya KTT Bumi, Protokol Kyoto, dan sebagainya. Bahkan, beberapa negara yang masih memanfaatkan bahan bakar fosil berusaha mengurangi efek rumah kaca dengan menggunakan bahan bakar
gas alam yang secara ekonomis sangat kompetitif bila dibandingkan dengan penggunaan minyak bumi atau batu bara. Hanya sebenarnya gas alam juga tetap menimbulkan CO2 tetapi lebih sedikit bila dibandingkan dengan penggunaan minyak bumi atau batu bara. Di samping itu, gas alam juga menimbulkan metan selama proses penyediaannya, yang kesemua itu dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Meski akhir-akhir ini muncul teori lain tentang efek rumah kaca, seperti menurut periset Amerika mengatakan bahwa variabel aktivitas mataharilah yang berpengaruh pada naik suhunya global. Namun mengurangi pembakaran bahan bakar fosil bagi pemenuhan kebutuhan energi tentu mempunyai manfaat yang besar. Paling tidak sebagai langkah penghematan cadangan sumber daya alam yang ada untuk dipergunakan oleh anak cucu kita nanti. Pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara secara besar-besaran dilakukan orang untuk keperluan membangkitkan tenaga listrik, industrialisasi, dan transportasi. Khusus untuk bahan bakar pembangkit tenaga listrik, sebenarnya menggunakan bahan bakar fosil sudah bisa ditekan sekecil mungkin karena ada teknologi modern yang menggunakan bahan bakar lain non-fosil yang lebih irit, produktif, aman, dan tidak menimbulkan polusi. Di samping itu, bahan bakar fosil seperti bahan bakar minyak harganya cenderung terus meningkat, persediaannya juga semakin menipis. Orang tidak mungkin harus ketergantungan terus-menerus kepada bahan bakar minyak, karena suatu saat cadangan akan habis. Oleh karena itu, Indonesia kini saatnya kita untuk memanfaatkan bahan bakar non-fosil untuk berbagai keperluan seperti untuk pembangkit listrik. Dengan demikian, selain turut melakukan upaya pelestarian lingkungan hidup secara global, juga sebagai langkah penghematan cadangan sumber daya alam yang semakin menipis di negeri ini. Rekan-rekan semuanya, oleh karena itu, marilah kita sama-sama menjaga lingkungan, menjaga kelestarian, jangan sekali-sekali merusak dan mencemari lingkungan. Lingkungan sekolah kita, lingkungan rumah kita, pokoknya lingkungan di sekeliling kita. Karena di sekeliling kita mungkin tersimpan banyak energi yang bisa dimanfaatkan oleh kita dalam berbagai aspek kehidupan ini. Apakah itu air bersih, udara bersih, tanaman obat-obatan, dan sebagainya. Kalau sampai lingkungan kita rusak, maka sedikit demi sedikit energi itu akan hilang dan punah. Sekali lagi, mari kita jaga kelestarian lingkungan kita dan melestarikan kebiasaan menggunakan bahan bakar non-fosil. Rupanya pidato ringkas ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.